Insya Allah benar. Dari Muara Kasih dari ini ya, dari Pulau Tebing Tinggi Merbau. Timur ya, Enggak, Pulau Merbau, Bu. Merbau ya ya. Oke oke. Dari TK Sekar, udah oke ya Bu ya, dari TK Sekar ya Bu. Oke, Bun. Aman, luar biasa. Tadi Miss juga Ibu Rini, ya, apa tuh? ini dari Dayun Surempat. Sebenarnya dia belum paham cara ngisinya, Miss. Cuman dia kayaknya nggak ada di komunitas, nggak masuk dia, Miss. Oh, di dalam grup sudah ada. Belum ada, Miss. Bentar ya, saya hubungi supaya dia ikut Zoom. Boleh boleh Soalnya ikut dia Zoom. baru pertama kali mengerjakan ini PBD. Oke, boleh boleh. Ini ada siapa lagi dari TK? Ibu Vera. Bu Vera, udah selesai belum Bu Vera nomor PBD-nya? Udah cuman belum sampai RKS. Oh, RKS mah copy paste yang sebelumnya aja. Oke. Iya, Miss walaupun Rini, misalnya ini nggak nyambung eh, ya. i- Apa tuh, Bu? izin Miss, gimana kalau nanti yang ada di komunitas ini kan yang masuk suruh menginformasikan ke kawan yang satu PKG-nya. Kalau misalnya kemarin ragu untuk ngisi PPD, jadi bisa ikut lagi gitu Miss, supaya lebih paham. Oh iya, itu bagus banget tuh. Ya kalau bisa itu apa? Gabung sama-sama. Ya, kita nanti kalau misalnya masih kurang, kalau masih kurang boleh. Nanti saya akan tambah lagi ke webinarnya. Enggak cuma 3 kali aja. Nanti boleh tambah lagi. Oke, yang seperti kemarin kan PKG Handayani, jadi nanti Bunda Vera bisa menyampaikan ke kawannya yang di PKG Handayani untuk ikut Hmm. nih kalau bisa nih ikut hari ini gitu. Jadi kan Bisa bisa. secepatnya, Bisa Bu. Siapa Bu? Bu Vera boleh bantu eh, minta di-sharekan gitu. karena kemarin ada yang masih belum paham, udah dijelaskan, Hah? kayaknya ragu-ragu juga. Jadi mungkin lebih jelasnya ikut lagi, berapa kali ikut lah biar biar tambah paham gitu Benar Miss. benar benar Soalnya saya benar juga benar masih banget. belajar juga. Jadi link Zoom-nya diteruskan aja ke grup PKG ya, Miss ya? Iya, Ya boleh. kayak ya. Ya, Silakan. oke. Yang tadi yang sering dikirim ke grup NF kan bisa langsung diteruskan ke grup PKG-nya masing-masing. Oke. Semangat. Olah, semangat. Dari Kecamatan Rangsang Pesisir nggak ada ya. Dari Tebing Tinggi Timur juga nggak ada, belum masuk. Mudah-mudahan sudah selesai semua. Kalau bisa yang dari kalau Belitung tuh Merbau ya, Miss? Iya betul dari Merbau. Itu ada Ibu Muara Kasih. Muara Kasih. Kalau bisa sih ikut juga. Jadi kan besok udah bisa ngerjain sendiri gitu, Miss. Iya. Ada nomornya siapa ya? Ke ini mungkin Miss ke Bunda Melva kan dia di TK yang negeri tuh, yang negeri di Belitung. Mm-mm. Saya coba share dulu di ini.
Mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung, ada yang masih terkendala dengan rapor pendidikan, boleh kita langsung praktekkan aja. Ada. Ini sepertinya udah selesai semua ya. Kalau untuk pengerjaan PBD itu terakhirnya kapan ya, Miss ya? Eh, Secepatnya, Bu. Secepatnya harus sudah ada laporan ini, laporan ke apa? Nanti akan diupdate tuh sama Bu Prapti, nanti sama Bu Kabit diupdate. Bagaimana supaya nama sekolah kita sudah oke gitu. Karena beliau Iya. sepertinya sedang di Pekanbaru akan terus update tuh kayaknya. Gimana kalau kita Miss, kalau langsung praktek aja ya? Baik. eh Sudah kelihatan share screen dari saya, Bu, teman-teman? sudah, Miss. Sudah, Alhamdulillah. Baik. Izin teman-teman, biasanya kalau ada yang terkendala untuk login ke rapor pendidikan, biasanya suka bermasalah tuh dari aktivasi akun belajar. Kemarin saya kalau nggak salah ada share pedoman pedoman dari pengisian ini ya. Coba saya isikan, sharekan lagi supaya nanti teman-teman di situ juga termasuk termasuk cara untuk aktivasi akun belajar karena dia saling berkesinambungan teman-teman. Saya udah kirim di ini ya di kolom chat. Kalau misalnya eh, mau disimpan simpan silakan karena itu nanti akan ada ininya, akan ada pedomannya. Nah, ini ada semuanya tentang bagaimana cara ngisinya. Yang suka baca silakan buka di pedomannya. Dia ada tentang akun belajarnya juga di sini. Nih, tentang cara aktivasinya ada. Jadi kalau bermasalah nih dengan nggak bisa ini biasanya di situ di akun belajarnya. Kalau misalnya betul-betul sudah tidak bisa lagi, tapi biasanya bisa sih, bisa. Ah, tinggal diaktifkan lagi di akun belajarnya, insya Allah bisa. Itu mengenai pedomannya ya sudah saya share di grup, tinggal di download aja. Nah, kita akan masuk untuk gimana sih caranya untuk mengisi lembar PBD ini. Izin teman-teman nanti di 13.30 saya akan matikan dulu Zoom-nya. Saya belum upgrade. Kemarin mau upgrade tapi ada sedikit kendala. Di 13.30 saya akan matikan, nanti langsung join lagi. Nggak nunggu kalau kalau 13.30. Ya, izin. Teman-teman boleh masuk ke eh, Google Chrome atau ke Mozilla Firefox atau saya biasa pakai Microsoft Edge, buka di Google tulisannya raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Langsung login, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman eh, klik yang lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda, diklik. Nanti masuknya pakai akun belajar. Masuknya pakai akun belajar. Nah, berarti sudah masuk. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Nah, akan muncul model seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, jadi yang diunduh ada dua, ada unduh indikator rapor pendidikan. Nah, ini bentuknya Word. Yang satu lagi unduh lembar PBD. Nah, untuk yang unduh lembar PBD itu yang akan kita isi, ya. Itu kan kita isi. Nanti saya buka aja yang udah. Nah, oke.
Saya buka. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi ini dia lembar PBD yang akan kita isi ya per satuan pendidikan. Ini sangat penting banget nih teman-teman yang lembar PBD ini dan rapor pendidikan karena ini harus selesai di bulan Juli. Kenapa harus selesai? Nanti di Agustus September itu ada Sulinjar, survei lingkungan belajar lanjutan dari sini. Makanya kenapa teman-teman yang belum akreditasi dikejar akreditasi karena Sulinjar itu dibukanya pakai aplikasi dan harus ada akun. Akunnya itu didapat dari sekolah, syaratnya harus akreditasi. Baru setelah Sulinjar, setelah Sulinjar. Sulinjar ya survei lingkungan belajar. Nanti sesudah isi Sulinjar, teman-teman kan sekarang kita bikin lapor pendidikannya isi sendiri ya, dievaluasi diri. Nanti tuh setelah kita isi Sulinjar, nanti dari kementerian akan mengirimkan rapor pendidikannya. Jadi dari kementerian itu akan lihat, oh ini loh rapornya gitu. Kalau yang sekarang itu kan kita yang ngisi. Makanya kita kejar lembar PBD harus selesai di bulan Juli. Karena kalau enggak, nanti teman-teman numpuk kerjaannya di Agustus sama September nanti tambah lagi kerjaannya. Jadi kalau bisa mungkin di di bulan Juli ini disempatkan waktunya untuk lembar PBD, yang kedua untuk KWSP, yang ketiga untuk komunitas belajar. Sebelum nanti ditanyain gitu. Nanti boleh nanti untuk daftar komunitas belajar nanti kita buka seri webinar khusus. Apa sih komunitas belajar, bagaimana daftarnya dan bagaimana diaktifkan kegiatannya. Baik, kembali lagi ke lembar PBD tahun 2023 ini. Ngisinya gimana sih, Miss? Nah, ngisinya hampir sama seperti yang tahun 2022. Cuman yang sekarang agak berwarna nih, ada banyak warnanya. Nanti di sini ada nama satuan, nanti teman-teman boleh isi. Misalnya tulis nama satuannya Mekar Asih, misalnya NPSE-nya dimasukkan tuh. Eh, ada 8 nomor dimasukkan. Lalu ingat untuk save as dulu, save as dengan nama satuan PAUD, ya lembar PBD, NPSN dan TK Mekar Asih. Biasanya teman-teman suka terkendala nih. Udah capek-capek ngisi lupa nyimpen di mana. Akhirnya dibilangnya nggak bisa gitu. Akhirnya ulangi lagi dari awal, download lagi. Ingat simpannya di mana. Di sini kan save as. Nah, save as harus jelas di mana disimpannya. Nah, jadi nggak mesti bolak-balik ngisi gitu. Ya, udah selesai. Nanti ada ini, ada kotak yang berwarna kuning. Ibu-ibu bisa ini, bisa klik dan itu nggak butuh internet. Tapi kalau yang warna hijau itu butuh internet, gitu, butuh internet. Kalau udah selesai, tulis nama, nomor NPSN, terus di save as, ibu langsung lanjut aja ke bawah lembar evaluasi diri. Nah, lembar evaluasi diri ini sama ngisinya seperti yang sebelumnya gitu ya. Ini disesuaikan dengan satuan PAUD masing-masing. Jadi silakan dibaca dari atas sampai bawah supaya tahu cara ngisinya gimana. Ya gitu. Jadi sama sih sebenarnya elemen yang dinilai juga sama di D dan E. D itu adalah proses pembelajaran, ya proses pembelajaran yang berkualitas. Di E adalah eh, kerjasama dengan orang tua dan juga pengelolaan satuan pendidikan gitu. Lalu teman-teman nggak usah takut ngisi ya sesuai aja dengan kondisi di sekolah masing-masing. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Nanti kalau karena ini nggak berisiko, dia nomor 3 bilang tidak berisiko. Hasil evaluasi diri ini adalah milik satuan dan tidak menjadi dasar perlakuan apapun terhadap satuan tersebut. Jadi kalau misalnya isinya salah gitu, itu nggak akan dimarahin gitu, nggak akan diapa-apain gitu ya. Paling dibantuin, nanti dibantuin. Nah ini bagusnya diisi barengan sama ini, sama kepala satuan yayasan kalau ada guru-guru, komite, pengawas atau penilik boleh mengundang pengawas atau penilik untuk bareng-bareng di satuan PAUD-nya gitu. Nah, ini dia ada 3. Kalau sebelumnya, tahun 2022, itu ada 4 elemen. 4 elemen yang dijadikan prioritas, indikator prioritas. Kalau tahun ini, tahun 2023, itu jadinya 3. D2, D3, E6. Gitu.
Yang D2 itu tentang pembelajaran, ya penerapan. Jadi proses pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Yang D3 itu menguatkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Ya sekarang sedang ini ya sedang booming, sedang viral 6 fondasi awal ya di transisi PAUD ke SD. Jadi di SD transisinya juga 6 fondasi awal, di PAUD juga sama. Di MPLS ini kita maksimalkan 6 fondasi awal. Yang E6, indeks kemitraan orang tua atau wali untuk kesinambungan di stimulasi di satuan dan di rumah. Jadi itu dia, nanti kita isinya sama Bu ya, teman-teman. Di tabel 1 ini evaluasi diri, di kolom 2-nya dibaca dulu ya. Boleh pilih lebih dari satu atau hanya boleh satu saja. Misalnya contoh nih, yang di elemen 1, kualitas pembelajaran. Ya, di D1-nya, perencanaan untuk proses pembelajaran efektif, katanya boleh lebih dari satu. Kalau ada, silakan isi kayak huruf X aja. Huruf X gitu. Kalau nggak ada, ya nggak usah diisi. Ditutup aja. Gitu. Di, apa, dihapus saja. Disesuaikan. Kalau ada, ya silakan diisi. Kalau misalnya nggak ada, nggak usah diisi. Daripada buat pusing. Gitu kan. Karena nanti kalau sempat nanti terkonek terkonek nih. Jadi nanti ke depan ini apa rapor pendidikan ini kalau hasilnya bagus, maka dia akan menjadi ini teman-teman akan menjadi bahan akreditasi. Karena ini sama ininya apa instrumennya sama. Ya, yang ditanyain poin-poinnya sama dengan akreditasi. Jadi nanti ke depan kalau nilai rapor pendidikannya sudah bagus di suling jar, maka teman-teman nggak mesti lagi akreditasi. Nah, ini dia nanti ke depan itu sistemnya bakalan terintegrasi. Nah, dari sekarang kalau bisa diusahakan dulu gitu, diusahakan bisa gitu ya. Nah, udah diisi, dia nanti marah tuh. Dia kalau tidak sesuai dia akan marah. Baris 2 harus dipilih jika baris 7 dipilih gitu kan. Nanti boleh dilihat kondisinya. Oh, berarti harus diisi nih. Ini gitu. Nanti dia berubah. Tuh. Terus diisi sampai ke bawah. Kalau yang elemen 1 D2 D.2.1 dia bilang hanya satu kotak saja diisi. Maka diisi seperti ini. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini juga sama nih. Nih, baris 2 dan baris 3 tidak dapat dipilih secara bersamaan. Oh, berarti nggak boleh dihapus. Nanti dia, oh ini belum diisi. Misalnya gitu. Terus diisi sampai bawah, sampai bawah. Nah, terus sampai bawah, diisi disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kalau sudah selesai, baru boleh masuk ke lembar identifikasi. Nah, ini dia lembar identifikasi. Nah, ini dia saya sengaja tadi ada buat begini. Di tabel 2 seharusnya terisi semuanya, tapi kok di sini Miss ada NA ini apa maksudnya? Itu tuh berarti salah isi atau belum diisi. Ayo kita lihat ya. Ada di sini. Ini tadi belum diisi. Ini. Nah, ini ada salah nih. Pilih satu pertanyaan saja, nggak boleh lebih. Oh, berarti hapus. Nah, ini ya pilih satu pertanyaan aja katanya. Dilihat lagi kalau misalnya ada yang salah. Nah, ini belum diisi nih. Misalnya isi lagi. Kita lihat lagi, kita balik lagi ke lembar identifikasi. Nah, udah terisi ya, teman-teman ya. Udah terisi. Nah, Miss, izin Miss. boleh silakan Miss, Bu. Boleh. iya, layar di saya kok nggak berubah? Oh, biasanya ini Bu apa? Sinyal. Sinyal. Oh gitu ya. Saya Heeh, saya iya, Miss. stop share dulu, saya stop share nanti biar share lagi. Iya, Miss. Terima kasih. Makasih nanti teman-teman kayak Bu Nova aja kalau misalnya saya kecepatan atau ada yang nggak ngerti boleh langsung tanya aja. Nah, sekarang kelihatan Bu Nova? Kelihatan, Miss? Iya, Alhamdulillah. kelihatan. Ya, Nah, kelihatan. udah terisi seperti ini. Berarti semua elemen sudah oke.
Ya, Miss sudah oke. Di tabel 2 berarti sudah oke. Nah, lanjut ke tabel 3. Kalau sebelumnya itu 4 indikator utama, maka tahun ini cuma 3. Nah, boleh sih, boleh ditambahin nih jadi 5 minimal apa? Di sini nih, di catatan ini warna biru ya. Disarankan setiap satuan memilih maksimal 5. 5 aja. Kalau saya tidak rekomendasi banyak-banyak. Nanti teman-teman yang pusing cari akar masalahnya. Saya rekomendasinya 3 itu aja. 3 aja, D2, D3, E6. Karena nanti semua keperluan teman-teman, saya tahu. Nanti ada di kegiatan RKS-nya, di pedomannya. Jadi, saya rekomendasikan nggak usah kasih tambah-tambah. Nggak usah kasih tambah-tambah. 3 aja, D2, D3, D6. Tapi kalau mau tambah, boleh. Masukkan yang merah. Misalnya di sini, nih, seperti sebelumnya. Eh, baik, teman-teman, nanti 5 menit lagi saya akan matikan dulu, biar nanti bisa gabung lagi ya. Tinggal pindahin aja ini yang merah ini ke sini. Nanti ada tanda panah ke bawah, cari aja D1 misalnya. D1 masukin, ini masukin lagi S1. Tapi saya tidak memilih, saya rekomendasi tidak memilih ini. Tidak usah. Ya, karena nanti ribet. Lanjut kalau sudah selesai, kita akan masuk ke lembar IRBRKT. Nah, sebelum masuk ke lembar IRBRKT, saya matikan dulu, saya izin matikan dulu Zoom-nya biar kita gabung lagi. Boleh ya, teman-teman ya? Baik, Miss. Izin saya matikan dulu. Baik, Miss.